Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kedua ini kita akan bicarakan mengenai penyuluhan dan pembangunan pertanian dalam arti luas. Minggu lalu sudah dibicarakan mengenai definisi penyuluhan. Nah, sekarang kita masuk kepada subjek penyuluhan dan tujuan penyuluhan. Nah, subjek penyuluhan menurut Profesor Mubiarto itu bukan perusahaan-perusahaan perkebunan, bukan perusahaan pertanian, tetapi adalah usaha-usaha pertanian rakyat yang dikelola oleh rakyat, baik itu tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan, ya, yang umumnya masih dikelola secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau subsisten. Tetapi sekarang ya sebagian petani sudah berorientasi komersil atau berorientasi pasar. Ya. Jadi dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, orientasi petani juga berubah menjadi berorientasi pasar. Nah, tujuan penyuluhan intinya adalah perubahan perilaku melalui pendidikan penyuluhan. Ya. Jadi petani setelah disuluh itu akan mengalami perubahan perilaku. Diharapkan pada 3 ranah, yaitu ranah kognitif atau pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, ranah afektif atau sikap dari tidak mau menjadi mau mengerjakan, nah ranah psikomotor dari tidak mampu menjadi mampu atau dari tidak bisa menjadi bisa mengerjakan. Ya. Nah, setelah perubahan perilaku itu, maka diharapkan akan terjadi tujuan penyuluhan yang pertama adalah better farming. Jadi bertani lebih baik, terjadi peningkatan produksi, better business, terjadi pada perubahan bahwa pertanian yang lebih menguntungkan dan akhirnya diharapkan tercapai better living, yaitu kehidupan petani yang lebih baik. Merubah perilaku itu bisa juga dilakukan dengan cara selain pendidikan penyuluhan. Yaitu misalnya yang pertama dengan imitasi, yaitu meniru perilaku orang lain yang umumnya bersifat visual. Jadi petani melihat keberhasilan petani lain yang sudah menerapkan teknologi tertentu. Yang kedua persuasi. Jadi petani misalnya dibujuk dengan imbalan, dengan subsidi, misalnya dengan bantuan. Yang ketiga dengan paksaan, jadi merubah perilaku dengan paksaan. Nah, ini dipaksa untuk menerapkan teknologi tertentu. Instruksi, jadi merubah perilaku dengan menggunakan wewenang disertai dengan sanksi. Jadi misalnya kalau dengan metode ini adalah ya petani yang tidak menerapkan teknologi yang dianjurkan oleh pemerintah, maka tanamannya dicabut dan diganti dengan tanaman yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang kelima adalah propaganda. Ya. Jadi merubah perilaku melalui aspek afektif agar orang lain itu berpihak kepada pihak yang melakukan propaganda. Jenis pendidikan dapat kita bedakan menjadi 3. Pertama pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Nah, penyuluhan itu masuk dalam jenis pendidikan yang mana? Penyuluhan itu masuk dalam jenis pendidikan non formal. Nah, ketiga jenis pendidikan itu kita bedakan menurut beberapa karakteristik. Yang pertama adalah peserta didik. Pendidikan formal relatif homogen. Jadi seperti Anda mungkin hanya beda 1, 2, atau 3 tahun. Ya. Pendidikan informal pesertanya adalah anggota keluarga dari bayi sampai orang dewasa. Dan pendidikan non formal itu heterogen dalam umur dan pendidikan. Jadi petani yang mengikuti penyuluhan bisa ada yang umurnya 30 tahun, ada yang 60 tahun. Dilihat dari pendidikan juga mereka ada yang pendidikannya tidak sekolah, ada yang cuma SD, ada yang SMA, ya. Tetapi mereka termasuk ke dalam kategori orang dewasa. Ya. Kemudian yang kedua, dilihat dari kurikulum,
pendidikan formal beranjak dari teori dan konsep-konsep untuk diaplikasikan di dalam lapangan. Ya. Pendidikan formal kurikulumnya ya bersifat sehari-hari karena itu mencakup budaya dari keluarga dan masyarakat. Belajar tentang sopan santun, tentang bagaimana bergaul dengan orang lain dan sebagainya. Sementara pendidikan non formal mempunyai kurikulum yang fleksibel, ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Antara petani hortikultura dengan petani perkebunan, tentunya kebutuhan informasinya berbeda, sehingga kurikulumnya harus fleksibel. Karakteristik yang ketiga adalah orientasi tujuan. Jadi pendidikan formal tentunya punya tujuan, kita sekolah punya tujuan untuk mendapatkan ijazah dan atau gelar. Ya. Sementara pendidikan formal itu tujuannya adalah sebagai pola ajar atau mewariskan nilai-nilai budaya. Sehingga anak-anak dari Minang mengetahui budaya Minang, orang Jawa mengetahui budaya Jawa. Sementara pendidikan non formal itu tujuannya adalah mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Jadi petani mempunyai masalah, misalnya adalah tanamannya diserang oleh hama, maka petani punya kebutuhan ya mencari informasi atau bisa memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi hama. Sehingga di sini tujuannya adalah mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Yang keempat itu adalah siapa pendidik. Pendidikan formal, pendidiknya umumnya direkrut oleh lembaga penyelenggara. Jadi seperti saya direkrut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan formal, pendidiknya adalah orang tua dan individu anggota masyarakat. Nah, bisa tetangga dan sebagainya atau orang yang lebih tua mengajarkan nilai-nilai atau budaya dari daerahnya kepada anak-anak yang lebih muda. Di pendidikan non formal, agen penyuluh ya sebagai pendidik itu bisa berasal dari dalam maupun dari luar sistem sosial. Apalagi dengan undang-undang penyuluhan yang baru 2006, maka ada penyuluh swadaya. Ya, penyuluh swadaya itu berasal dari dalam sistem sosial petani itu sendiri. Nah, penyuluh di negara-negara sedang berkembang umumnya adalah diangkat oleh pemerintah. Ya. Jadi ada penyuluh pemerintah yang diangkat oleh pemerintah itu ya kebanyakan berasal dari luar sistem sosial petani atau dari luar desanya. Kemudian yang kelima, karakteristik kelima adalah pendekatan. Jadi pendidikan formal umumnya menggunakan pendekatan top down, ya. Transmisi subjek mater secara vertikal. Jadi guru dianggap mempunyai pengetahuan yang lebih dan menyampaikan materinya kepada murid. Pendidikan informal itu relatif top down, ya, vertikal. Namun bisa juga lateral. Ya, umumnya dengan perkembangan zaman, kemudian pendidikan di keluarga misalnya lebih tanah. Jadi orang tua menganggap anaknya perlu berdialog. Ya. Kalau dulu mungkin lebih banyak dengan perintah. Sementara di pendidikan non formal itu adalah transmisi lateral. Ya. Posisi penyuluh itu adalah setara dengan petani. Jadi bisa saling belajar antara dalam pandangan baru, maka petani dan penyuluh bisa saling belajar. Jadi posisinya setara. Nah, bagaimana hubungan penyuluhan sebagai ilmu dengan ilmu lain? Tentunya bahwa ilmu penyuluhan itu berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Kenapa? Misalnya ya kita berhadapan dengan petani. Nah, petani mempunyai kebudayaan, nilai-nilai ya, atau tradisi. Nah, itu berkait dengan masalah antropologi. Nah, petani juga sebagai sistem sosial itu mempunyai
struktur masyarakat, punya kepemimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, ya, maka itu berkaitan dengan bidang sosiologi. Dan kemudian misalnya dengan pendidikan orang dewasa, ya, jadi penyuluhan itu dilakukan dengan pendidikan orang dewasa. Kemudian komunikasi, ya, jadi misalnya, ya, kan kegiatan penyuluhan adalah menyampaikan atau memperkenalkan suatu inovasi, sehingga di situ ilmu komunikasi itu berperan. Pengembangan masyarakat itu terkait dengan bagaimana mengorganisasi petani dalam wadah belajar dan sebagainya, sehingga belajar itu menjadi lebih efektif. Kemudian ekonomi, karena apa yang disampaikan oleh penyuluh itu harus dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, better business dan better living. Ya. Jadi better livingnya itu terkait dengan ilmu kesejahteraan keluarga, bagaimana mengelola pendapatan yang meningkat sehingga kesejahteraan keluarganya menjadi meningkat juga. Nah, kemudian juga terkait dengan studi politik, ya, karena bahwa pertanian itu juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan nasional, ya. Bagaimana pemerintah bersikap untuk mementingkan kepentingan petani, misalnya melindungi produk-produk dalam negeri dari impor yang berlebihan, produk pertanian, ya, sehingga produk-produk petani bisa laku di pasar. Ya. Sekarang kita masuk pada apa itu pembangunan pertanian dan mengapa pembangunan pertanian ditempuh oleh negara-negara yang sedang berkembang umumnya. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembangunan pertanian, maka kita bahas dulu apa itu pertanian. Menurut Moser, jadi pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan kepada proses pertumbuhan tanaman dan atau hewan, ya, yang dikelola oleh para petani pada usaha tani mereka. Pertanian meliputi beberapa unsur. Yang pertama adalah proses produksi, jadi mengelola, menanam tanaman, mengelola ternak, ya, memelihara ternak. Kemudian yang kedua adalah unsur petani itu sendiri dan keluarganya. Dan yang ketiga adalah usaha tani berupa lahan pertanian, tambak, kolam, kandang ternak, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah usaha tani itu dipandang sebagai satu perusahaan. Nah, pembangunan pertanian adalah suatu proses peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, ya, yang dilakukan dengan melalui berbagai upaya. Misalnya dalam pertanian adalah kita melakukan ada penelitian-penelitian teknologi pertanian, pemanfaatan sumber daya alam, modal, manusia, serta beragam kelembagaan masyarakat. Pemerintah membangun jaringan irigasi, membangun bendungan, melakukan penelitian untuk menemukan varietas-varietas yang unggul, tahan hama, dan sebagainya. Nah, tentunya dengan tujuan pembangunan pertanian tadi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, khususnya petani. Nah, mengapa pembangunan pertanian itu ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang? Karena umumnya negara sedang berkembang itu sebagian besar sebagian besar penduduknya itu mengandalkan pada pertanian, sehingga melalui pembangunan pertanian diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat, daya beli petani bisa meningkat, sehingga ekonomi secara keseluruhan juga bisa meningkat. Nah, sejak kapan sih usaha-usaha pembangunan pertanian di Indonesia dilakukan? Ya. Jadi kita tengok mulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, sejarah pembangunan pertanian, usaha-usaha perbaikan pertanian itu ditandai, misalnya yang penting adalah misalnya 17 Mei 1817, Reinwald
itu mendirikan Kebun Raya Bogor ya, dengan mendatangkan jenis-jenis tanaman baru yang akan dikembangkan di Indonesia ya. Kemudian 1831 itu dimulainya tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Daendels dengan petani dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman dagang ya, yaitu nila, kopi, tebu, dan tembakau. Kemudian 1874 dibentuk panitia beranggotakan orang-orang Belanda yang diperintah untuk mengerahkan perhatiannya kepada peningkatan produksi sawah dengan membimbing petani dan mengajar rakyat tanpa paksaan. Ya. Jadi prinsipnya pada waktu itu adalah mengajar petani tanpa paksaan. Ya. Tapi menurut Profesor Pang Asngari, guru besar penyuluhan IPB, ya, tapi masyarakat ya takut karena yang kita ini adalah penjajah, sehingga diharapkan datang agak susah. Ya. Dan 1876 Sikver sebagai Direktur Kebun Raya yang kedua itu mendirikan kebun tanaman dagang sebagai bagian dari kebun raya seluas 75 hektar di Desa Cikeme ya, yang dilakukan untuk percobaan-percobaan budidaya padi. Nah, ini yang lokasinya sekarang kita kenal dengan Cimanggu di Jalan Tentara Pelajar Kota Bogor, yang sekarang didirikan pusat-pusat penelitian di bawah Kementerian Pertanian. Ya. Kemudian 1877 Sikver mendirikan sekolah pertanian di dalam kebun raya yang kemudian ditutup tidak lama kemudian karena kurangnya dana dan dukungan politik dari pemerintah Belanda. Nah, tentunya pemerintah Belanda tidak ingin penduduk kita menjadi pandai. Ya. Kemudian 1880 M. Trup sebagai Direktur Kebun Raya yang ketiga itu mendirikan berbagai pusat penyelidikan. Mungkin sebagian kantor-kantornya sekarang di sekitar Kebun Raya itu ada pusat penelitian tanah dan agroklimat, kemudian yang sekarang digunakan sebagai Badan Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh peninggalan Belanda. Ya. Dan 1890 itu dilakukan usaha-usaha percobaan-percobaan yang dilakukan oleh pegawai pamong praja yang kurang terampil dalam bercocok tanam. Nah, peristiwa penting yang lain adalah pada tahun 1904 Trup itu mengusulkan dibentuknya Departemen Pertanian dan kemudian disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda, dan Departemen Pertanian mulai bekerja pada tanggal 2 Januari 1905. Ya. Nah, tugas dari Departemen Pertanian itu adalah memajukan pertanian rakyat, pengajaran dan pendidikan pertanian praktis di dalam pertanian dan perkebunan. Kemudian dilanjutkan dengan 1908 itu diperkenalkannya konsep penyuluhan pertanian yang merupakan terjemahan dari Landbouw Voorlichting. Ya. Nah, lembaganya di bawah Departemen Pertanian itu adalah Landbouw Voorlichting Dienst, ya, atau dikenal dengan LVD. Nah, pada tahun 1908 tersebut itu ditandai dengan diangkatnya 5 orang penasehat pertanian atau Landbouw Advisor untuk menjalin kontak Departemen Pertanian dengan pertanian rakyat dengan permufakatan residen dan bupati, ya, memimpin kebun-kebun demonstrasi. Jadi penyuluh Landbouw Advisor tadi itu belum boleh kontak langsung dengan petani, tetapi harus dengan permufakatan residen atau bupati. Nah, Landbouw Advisor pada tahun 1910 itu diubah namanya menjadi Landbouw Consulent. Dan ini menjadi
ditandai dengan perubahan bahwa penyuluhan itu boleh langsung ke petani dengan pendekatan pendidikan bagi petani. Jadi penyuluhan secara resmi dimulai pada tahun 1908 secara formal. Jadi ini yang dikenal sebagai sejarah berdirinya penyuluhan di Indonesia. Dan sejak 1910 itu Lenbo Konsulen boleh melakukan penyuluhan langsung kepada petani dengan pendekatan pendidikan bagi petani. Nah menurut Gunung Iskandar periode 1920 sampai 1940 itu kegiatan penyuluhan dikatakan adalah kegiatan yang paling demokratis. Kemudian Belanda digantikan oleh Jepang. Bagaimana setelah Jepang masuk ke Indonesia kegiatan penyuluhan? Nah, dikatakan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia itu terhenti, kecuali pada usaha-usaha pengumpulan hasil pertanian untuk perang, ya, untuk mendanai perang Jepang dengan membentuk Nogyo Kumiai atau koperasi di tingkat kecamatan dan Son Sidoing, yaitu Mantri Pertanian. Jadi di tingkat kecamatan ada seorang yang diangkat yaitu sebagai Mantri Tani dan tugasnya membantu kepentingan Jepang pada waktu itu. Bagaimana kegiatan penyuluhan pada awal kemerdekaan? Sesudah Indonesia merdeka penyuluhan tadi dilaksanakan oleh Jawatan Pertanian Rakyat beserta dinas-dinas lain seperti Jawatan Perikanan, Jawatan Kehewanan, Jawatan Perkebunan di dalam lingkup Kementerian Kemakmuran. Dengan cara-cara yang serupa dengan cara-cara yang dilaksanakan di masa Belanda. Nah, peristiwa penting lainnya pada awal kemerdekaan adalah pada tahun 1948, Kementerian Pertanian itu mengembangkan gagasan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa atau dikenal dengan BPMD yang itu akan menjadi cikal bakal yang kemudian dikenal dengan nama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan. Ya. Jadi BPMD direncanakan didirikan di setiap kecamatan di mana Jawatan Pertanian Rakyat itu dapat berkumpul dengan rakyat ya, untuk memberi penerangan, nasihat, dan bertukar pikiran tentang pertanian. Tetapi memang bahwa dengan kondisi Indonesia pada waktu itu yang masih perang dan terbatasnya anggaran, maka pendirian BPMD ini baru terrealisir sesudah tahun 1950. Kemudian sesudah pemulihan kedaulatan pada tahun 50-an, maka banyak pejabat Indonesia dari Kementerian Pertanian yang belajar ke Amerika Serikat dan sebaliknya banyak ahli-ahli pertanian dari Amerika Serikat yang datang ke Indonesia untuk memberi nasihat-nasihat kepada pemerintah Indonesia tentang pembangunan pertanian. Berdasarkan penjelasan di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Gunardi, bahwa penyuluhan pertanian di Indonesia itu bersumber dari Landbouwverlichting pada masa penjajahan Belanda yang juga mendapat pengaruh dari Agricultural Extension sebagaimana pengalaman Amerika Serikat. Nah, hal tersebut diperkuat oleh pengalaman yang menunjukkan bahwa Indonesia mengadaptasi hal tersebut di atas, khususnya berkenaan dengan subjek penyuluhannya. Sehingga kita mengenal ada kategori, ya 3 kategori subjek penyuluhan, yaitu kelompok tani, dalam hal ini adalah petani laki-laki dewasa, ada kelompok wanita tani, dan kelompok taruna tani. Ya. Demikian pula di dalam hal tujuan dan lingkup penyuluhannya, tetapi tidak dalam hal aspek kelembagaannya. Ya. Jadi karena di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian khususnya ya. Tetapi bagaimana dengan kontribusi perguruan tinggi? Ya.
Jadi perguruan tinggi juga berperanan dalam kegiatan penyuluhan di Indonesia. Ya. Sejarah mencatat bahwa Dekan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia di Bogor, yang sekarang dikenal dengan IPB, itu membawa gagasan fungsi Fakultas Pertanian untuk menjalankan agriculture extension di samping kegiatan pendidikan dan penelitian. Di lingkungan IPB itu diupayakan mendirikan bagian ekstensi pada Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Dan kemudian bagian ekstensi ini menjadi lembaga pengabdian pada masyarakat atau LPPM. Di samping itu juga mendirikan bagian Home Economics yang kemudian berkembang menjadi Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga yang sekarang menjadi Departemen Gizi Masyarakat dan Departemen IKK di bawah Fakultas Ekologi Manusia. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, pembangunan pertanian di Indonesia, maka kemudian dikembangkan konsep pengembangan atau pembangunan sistem agribisnis. Sebagai sistem agribisnis itu merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu, agribisnis usaha tani, subsistem pengolahan, kemudian subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang. Nah, kinerja masing-masing subsistem itu dipengaruhi oleh subsistem yang lain. Masing-masing subsistem itu mempunyai tugas yang berbeda. Subsistem agribisnis hulu itu misalnya adalah industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian, yakni industri perbenihan, pembibitan, kemudian industri agrokimia seperti pupuk, obat-obatan, dan sebagainya. Kemudian dan industri agro otomotif, jadi misalnya yang menghasilkan mesin dan peralatan pertanian, serta industri pendukungnya. Yang kedua, subsistem usaha tani. Jadi ini adalah kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer, mencakup usaha tani tanaman pangan dan hortikultur, tanaman obat-obatan, perkebunan, usaha peternakan, perikanan, dan usaha kehutanan. Yang ketiga adalah subsistem pengolahan. Jadi ini mengolah komoditas pertanian primer atau yang dikenal dengan agroindustri itu menjadi produk olahan baik produk antara maupun produk akhir yang meliputi industri makanan, minuman, industri barang serat alam, ya, seperti kertas, pupuk, pulp, ya, kertas, bahan bangunan terbuat dari kayu atau rayon, dan seterusnya. Yang keempat adalah subsistem pemasaran. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar pemasaran komoditas pertanian, baik yang segar maupun yang olahan di dalam dan di luar negeri, yang meliputi kegiatan distribusi untuk memperlancar arus komoditi dari sentra produksi ke sentra konsumsi, kegiatan promosi, informasi pasar, serta intelijen pasar. Yang kelima adalah subsistem jasa. Ya. Jadi subsistem ini yang menyediakan jasa bagi subsistem agribisnis yang lainnya. Ya. Nah, subsistem ini meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan seperti pusat-pusat penelitian pertanian, ya. Kemudian misalnya adalah pusat penelitian padi, pusat penelitian perkebunan, dan sebagainya. Kemudian perkreditan dan asuransi, transportasi, pendidikan bagi pegawai pertanian, pelatihan dan penyuluhan, sistem informasi dan dukungan kebijaksanaan pemerintah, baik mikro, ekonomi, tata ruang maupun makroekonomi. Nah, kelima subsistem tersebut itu berhubungan satu dengan lain, ya. Jadi kinerja masing-masing subsistem juga bisa dipengaruhi oleh subsistem yang lain. Pembangunan pertanian yang dilaksanakan di berbagai belahan dunia
terutama pada periode tahun 60-an, 80-an, itu dikenal sebagai revolusi hijau, yang kini dikenal sebagai paradigma konvensional. Ya. Dalam hal ini, misalnya Indonesia sejak tahun 63 mulai mengintroduksikan program bimbingan massal, ya, rintisan bimbingan massal, kemudian diikuti dengan beragam program pembangunan yang dikenal sebagai misalnya adalah Pancausaha Pertanian, intensifikasi khusus, dan suprainsus yang secara kumulatif telah mengantar kita mencapai swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 1984. Nah, keberhasilan itu kita dengan mengintroduksikan berbagai teknologi pertanian seperti penggunaan varietas unggul, ya, tahan perang, kemudian penggunaan varietas unggul, umur pendek, ya, kemudian penggunaan pupuk pabrik dan penggunaan pestisida untuk pengendalian hama. Namun demikian, setelah itu beragam masalah muncul hingga dewasa ini, terutama misalnya adalah kaitannya dengan meningkatnya hama, serangan hama, ya. Dan kemudian kita juga tidak seterusnya menjadi negara yang swasembada beras, tapi kemudian menjadi pengimpor beras. Ini menunjukkan bahwa revolusi hijau itu tidak membuahkan hasil pembangunan secara berkelanjutan. Ya. Hal ini terlihat dari meningkatnya rumah tangga petani tidak berlahan dan rumah tangga miskin di pedesaan. Banyak ahli yang menganalisis ketidakberhasilan pembangunan pertanian yang konvensional, ya, di dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat petani. Di antaranya adalah Renches, Chambers, dan Uphoff, ya, yang menyatakan bahwa pembangunan pertanian konvensional atau revolusi hijau tersebut itu terutama didukung oleh penelitian dan penyuluhan pertanian yang dicirikan oleh hal-hal berikut, yaitu menekankan pada komunitas tunggal, padi, ya, mengabaikan sumber daya lahan kering, nelayan lokal, kemudian yang bias gender, ya, mengabaikan peran perempuan, kemudian mengabaikan pengetahuan dan teknologi petani atau nelayan lokal, menekankan pada penelitian yang berbasis pada pusat-pusat penelitian, bukan pada usaha petani. Dan ini adalah tidak berorientasi pada sumber daya manusianya itu sendiri, ya, dan mengabaikan kelembagaan lokal. Jadi sebenarnya di masa petani ada kelembagaan-kelembagaan lokal yang bekerja, ya, yang membuat petani bisa bertahan. Kondisi tersebut di atas tampaknya juga mewarnai praktek pembangunan pertanian di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Departemen Pertanian 2001. Selama ini pembangunan pertanian di Indonesia terfokus hanya pada pembangunan usaha tani, dengan sasaran utama adalah peningkatan produksi, khususnya produksi padi. Ya. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan penduduk tentang pangan padi yang pertumbuhan penduduknya masih cukup tinggi pada waktu itu. Ya. Adapun pendekatan pembangunannya sangat sentralistik, terpusat, dan top down dari pemerintah pusat ke daerah, kurang melibatkan rakyat. Adapun yang dampak yang ditimbulkan dari pendekatan tersebut, yang pertama adalah menurunkan kreativitas petani dan menumbuhkan sikap ketergantungan pada bantuan pemerintah. Yang kedua, kreativitas dan kearifan lembaga lokal tidak berkembang atau bahkan banyak yang hilang. Ketiga, program pembangunan agribisnis menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena biaya birokrasi itu menjadi relatif tinggi. Keempat, program pembangunan sentralistik ini tidak sesuai dengan kondisi lokal, di mana di Indonesia kondisinya beragam, kebutuhan petaninya beragam, kondisi sumber daya alamnya beragam, sehingga komoditi unggulan lokal, ya, itu terdesak oleh pilihan dari atas atau pusat.
daerah-daerah tertentu mempunyai keunggulan lokal, misalnya Cianjur dikenal dengan beras Cianjur, ya. Tetapi karena pemerintah punya program peningkatan produksi padi dengan varietas tertentu, maka kemudian komoditas tanaman padi beras Cianjur itu menjadi terdesak misalnya. Adanya kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian melalui revolusi hijau itu menjadikan banyak ahli pembangunan pertanian menyatakan perlunya merubah paradigma pembangunan pertanian dari pembangunan pertanian konvensional ke paradigma baru yang kemudian dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Pada intinya, pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pembangunan pertanian yang menggunakan sumber daya yang bisa diperbaiki kembali, tetapi secara umum punya tujuan tetap layak secara ekonomi, artinya menguntungkan, secara sosial diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat, melestarikan lingkungan, dan secara ekologis juga layak. Jadi secara ekologis berkelanjutan, yang di situ bahwa sumber-sumber daya hayati bisa melakukan pemulihan kembali. Ya. Nah, Chambers selanjutnya mengungkapkan karakteristik dari paradigma yang menekankan perlunya peralihan paradigma pembangunan yang konvensional ke pembangunan berkelanjutan yang dikatakan oleh Chambers sebagai pendekatan ya, yang disebut dengan yang perlu memprioritaskan atau mendahulukan petani yang disebut sebagai pendekatan farmers first, menggantikan pendekatan yang digunakan dalam revolusi hijau yaitu pendekatan alih teknologi, transfer of teknologi. Nah, dalam pendekatan farmers first tadi ya, ini penting karena pendekatan ini dinyatakan berorientasi, proses belajarnya berorientasi pada pemberdayaan sumber daya manusia dan respek pada pengetahuan dan kearifan lokal. Nah, kita kembali pada tujuan pembangunan pertanian, termasuk di dalamnya penyuluhan pembangunan pertanian, itu adalah ditujukan untuk merubah perilaku petani agar mereka lebih berdaya. Ya. Termasuk di sini adalah memiliki kekuasaan atau posisi tawar yang lebih tinggi. Jadi di sini pendekatan ini menekankan atau menempatkan petani sebagai prioritas. Sehingga petani menjadi berdaya dan kemudian secara lanjutan akan tercipta petani yang mandiri atau farmer autonomy. Ya. Farmer autonomy atau petani yang mandiri menurut Sumarjo 99 adalah petani yang secara utuh mampu memilih dan mengarahkan kegiatan usaha taninya sesuai dengan kehendaknya. Ya. Namun dia tidak menutup diri dalam mengambil keputusan, ya. Dan keputusannya itu didasarkan pada pilihan-pilihan yang diyakininya paling tinggi manfaatnya. Nah, salah satu pendekatan penyuluhan yang menekankan pada sumber daya manusianya adalah sekolah lapangan. Seperti dulu dikenal sekolah lapangan pengendalian hama terpadu. Dan kemudian kita kenal sekarang ada sekolah lapangan usaha tani berbasis agribisnis. Sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu atau SLPTT. Nah, menurut Dilts 92 bahwa penyuluhan dengan mengutamakan pengalaman langsung di lapangan dalam sekolah lapangan ini itu berbeda dengan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan sebelumnya yang lebih banyak dilakukan melalui ceramah dan demonstrasi. Untuk memperlancar pekerjaannya, maka menurut Moser 78, penyuluh itu sebaiknya bekerja sama dengan 3 kategori masyarakat. Yaitu yang pertama coloners, yang kedua colleges, dan yang ketiga adalah komisioner. Coloners adalah orang, baik laki-laki, perempuan, atau pemuda,
yang mempunyai pengalaman yang cukup luas di dalam pertanian setempat. Nah, orang ini diharapkan dapat membantu, ya, dapat dimanfaatkan oleh penyuluh di dalam menjalankan peranannya. Colonist itu bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah active colonist dan yang kedua passive colonist. Active colonist itu adalah colonist yang sudah merespon atau sudah membantu penyuluh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penyuluhan. Nah, di dalam Undang-Undang Penyuluhan tahun 2006 itu kita kenal ada penyuluh swadaya. Nah, penyuluh swadaya ini diseleksi dari mereka yang sudah membantu penyuluh untuk memperlancar pekerjaan penyuluhan, ya, dan ditetapkan dengan surat keputusan bupati setempat. Passive colonist itu mereka yang tadi punya potensi, yang punya pengalaman pertanian setempat, tetapi mereka belum merespon atau belum membantu petani, belum membantu penyuluh untuk membantu pekerjaan-pekerjaan penyuluhan. Pihak yang perlu diajak kerjasama oleh penyuluh yang kedua adalah colleges. Orang-orang yang disebut colleges adalah orang-orang yang berperan dalam pelayanan pendukung pertanian, seperti distributor atau pemilik kios saprotan, serta mereka yang berperan seperti penyuluh, misalnya pekerja masyarakat, LSM, atau petugas-petugas yang dari pabrik pupuk atau dari pabrik pestisida yang punya peran untuk menyebarluaskan teknologi tersebut. Yang ketiga adalah kondisioner, ya. Jadi seperti sampo yang kondisioner akan fungsinya memperlancar, ya. Jadi mereka bisa saja colonist atau bukan, colleges atau bukan, tetapi mereka mempunyai posisi dan pengaruh yang kuat di dalam masyarakat. Umumnya adalah kalau di desa umumnya tokoh agama, ya, atau tokoh guru, yang mungkin dikenal juga dengan tokoh masyarakat. Ya. Mungkin kalau di Sunda ada kolot, ya. Sehingga itu adalah tiga pihak yang perlu diajak kerjasama oleh penyuluh, sehingga penyuluh bisa lancar pekerjaannya. Kondisioner punya fungsi utama tadi, karena dia punya pengaruh yang kuat di dalam masyarakat, maka jangan sampai, ya, masyarakat, kalau tokoh masyarakat tadi menolak, jangan sampai mempengaruhi masyarakatnya untuk ikut menolak, menerapkan satu inovasi. Tentunya diharapkan bahwa kondisioner ini adalah mendukung, ya, apa yang disampaikan oleh penyuluh, sehingga dari pendapatnya itu masyarakat akan mengikuti pendapatnya. Dan kemudian yang tadi colonist itu maka perlu dipilih secara hati-hati, harus dipilih secara cermat agar jadi tidak hanya orang yang punya pengetahuan luas, pandai bicara, tetapi harus dipilih orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan atau interest pribadi, sehingga dalam perjalanan nanti tidak merugikan pekerjaan penyuluh. Kemudian kita masuk pada apa yang harus dikuasai oleh penyuluh. Jadi apakah penyuluh cukup menguasai tentang materi yang akan disuluhkan? Nah, ternyata penyuluh harus mempunyai banyak kompetensi atau pengertian yang harus dikuasai oleh penyuluh menurut Moser. Moser menggunakan istilah pengertian yang harus dikuasai oleh penyuluh. Yang pertama adalah pengertian tentang produksi tanaman dan ternak. Jadi di sini pengetahuan, sikap, dan keterampilannya harus selalu berkembang sesuai dengan perkembangan minat, masalah, dan kebutuhan petani di mana saja dia bekerja. Jadi perkembangan teknologi harus diikuti sehingga informasi-informasi penyuluh itu tidak ketinggalan dengan informasi yang dipunyai oleh petani. Yang kedua dari pengertian produksi tanaman dan ternak itu adalah bahwa penyuluh itu harus menguasai beragam metode penyuluhan yang akan kita bahas pada topik beberapa minggu kemudian.
Yang kedua adalah pengertian usaha tani sebagai perusahaan atau bisnis. Jadi di sini penyuluh harus mempunyai kompetensi, yaitu menguasai analisis usaha tani beragam komoditi yang dapat memfasilitasi petani di dalam pengambilan keputusan yang tepat. Itu dengan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang optimum secara ekonomi. Menguasai informasi pasar sehingga penyuluh dapat membantu petani untuk mengambil keputusan dalam sistem pemasaran hasil produksi yang memberikan keuntungan yang tinggi. Yang ketiga adalah pengertian tentang pembangunan pertanian, meliputi kebijakan dan pembangunan, program pembangunan pertanian nasional, khususnya yang berkenaan dengan 3 hal: penggunaan sumber daya terbaik, peningkatan kuantitas sumber daya pertanian yang tersedia, dan perbaikan kualitas semua jenis sumber daya. Hal ini supaya apa yang dilakukan oleh penyuluh juga tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pembangunan pertanian. Yang keempat adalah pengertian tentang petani dan bagaimana mereka belajar. Petani itu sebagai personal atau pribadi, itu adalah unik atau heterogen. Jadi kepentingannya berbeda, minatnya berbeda, dan sebagainya. Dan penyuluh terkait dengan pengertian petani, penyuluh harus mengerti pengetahuan dan kearifan petani di dalam mengelola sumber daya alam, usaha tani, dan masyarakatnya. Dan penyuluh harus menguasai bagaimana petani belajar. Jadi petani belajar pertama adalah melalui pengulangan. Jadi diulang-ulang. Belajar setelah berminat, kemudian belajar yang terbaik adalah jika ada kesempatan untuk menerapkan apa yang sudah disuluhkan, sehingga materinya harus segera dapat diterapkan. Yang keempat, petani akan belajar lebih baik dari sesama rekan, sehingga penyuluh harus bisa menempatkan diri sebagai rekan, tidak menempatkan diri sebagai atasan. Dan yang kelima, petani akan belajar lebih baik atau lebih mudah manakala tidak ada aktivitas lain yang lebih mendesak. Karena petani sebagai orang dewasa mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga dalam hal ini kegiatan penyuluhan perlu dilakukan pada waktu luang petani, tidak sesuai dengan jam kantor, seperti pegawai negeri sipil umumnya. Kalau petani sempatnya sore hari, penyuluhan harus dilakukan sore hari. Dan kemudian petani akan belajar lebih baik atau lebih cepat melalui beragam metode penyuluhan. Jadi nanti metode penyuluhan akan dibahas beberapa minggu kemudian. Antara lain ada ceramah, ada diskusi kelompok, ada demonstrasi cara, demonstrasi hasil, ada juga karya wisata dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah pengertian tentang masyarakat pedesaan. Jadi penyuluh harus menguasai bagaimana budaya masyarakat di mana dia bekerja. Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, kepercayaannya, dan lainnya. Dan kemudian penyuluh juga harus memahami struktur sosial dari masyarakat di mana dia bekerja. Bagaimana pola kepemimpinannya, tipe kepemimpinannya, Kemudian bagaimana hubungan patron klien, bagaimana kelembagaan di masyarakatnya, bagaimana struktur masyarakatnya. Jadi itu yang harus dikuasai. Jadi penyuluh itu harus mempunyai kompetensi yang cukup banyak. Jadi ada 5 pengertian yang harus dikuasai oleh penyuluh. Demikian secara singkat apa yang dapat saya sampaikan mengenai topik penyuluhan dan pembangunan pertanian dalam arti luas. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.